Maksudnya boots on the ground itu perang darat? Perang darat. Oke, itu pasti biaya lebih gede lagi? Juga harus ada undang-undang Kongres. Oh, ada undang-undang tertentu. Jadi kalau sekarang bicara siap-siap perang darat, nggak mungkin terjadi? Nggak mungkin terjadi. Karena tidak akan diizinkan. Dia dimaksudkan pasti kalau sampai melakukan hal tersebut. Pasti Trump dalam negeri juga akan hati-hati. Apalagi kalau hati-hati. berdarah-darah. Kan Iran sudah mengatakan pintu neraka. Saya belum kasih kesempatan berbicara. Prof Susi, saya pakai mikrofon izin, Prof Susi. Saya ingin tanya, kalau ke Prof Susi mungkin bukan soal ekonomi, karena Prof Susi ini adalah Ketua Studi Amerika Universitas Indonesia di FISIP ya? FISIP, oke. Sudah bukan di SKSG. Di kampus, oke. Oke. Intinya bahwa pertanyaan saya sederhana. Ini perang sampai kapan sih? Oke, itu satu pertanyaan. Maksudnya Trump tidak mampu untuk melanjutkan karena uangnya banyak dan risikonya terlalu tinggi. Risikonya terlalu tinggi. Kan udah bilang rakyatnya juga sudah protes. Udah mau bilang berhenti dari beberapa pekan lalu, tapi nggak berhenti-berhenti. Bensin di Amerika sudah $4 sekarang 1 galon. Sebelumnya berapa? Sebelumnya $1.30. Ini per galon ya? $2. 1 galon itu 3,7 liter kurang lebih. Per galon. Ya. Concern saya bukan masalah Trump. Trump udah pasti harus mundur ya dari situ karena sudah tidak memungkinkan lah dia menggelontorkan uang Amerika. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Ya. Jadi kalau saya lebih concern terhadap kenapa sih kita nggak bisa berdiskusi berretorika yang sekuritisasi mengajak seluruh bangsa. Sebentar, sebelum sana. Ya, jadi perkiraan Anda, prediksi Anda, perang ini maksimal 60 hari ke depan, maksimal. Karena Kongres tidak akan mengizinkan lebih dari itu. Karena dia tidak punya otoritas. Ini menarik, ini data menarik. Jadi perang Iran ini maksimal 60 hari ke depan dan bahkan bisa lebih cepat. Karena permasalahan adalah dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Betul. Dan tidak mau boots on the ground. Ya, boots on the ground itu harus pakai War Power Act. Maksudnya boots on the ground itu perang darat? Perang darat. Itu pasti biaya lebih gede lagi? Juga harus ada undang-undang Kongres. Oh, ada undang-undang tertentu. Jadi kalau sekarang bicara siap-siap perang darat, nggak mungkin terjadi? Nggak mungkin terjadi. Karena tidak akan diizinkan. Dia dimaksudkan pasti kalau sampai melakukan hal tersebut. Pasti Trump dalam negeri juga akan hati-hati. Apalagi kalau berdarah-darah. Kan Iran sudah mengatakan pintu neraka. Begitu mereka masuk, marinir Iran menunggu di situ ya. 30.000 lebih maksudnya. Walaupun dia misalnya sama Israel dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya gini, Amerika selesai. Israel kan masih ada, bisa aja nyerang terus. Nggak akan mampu. Sudah marah rakyat Amerika ya. Sudah ketakutan juga sebagian dari Republicans tentang November. Jadi mungkin nggak akan lanjut ya. Nggak, kalau seandainya Israel sendiri nggak akan mungkin untuk menyerang Iran. Kalau dia sampai melakukan hal yang drastis, mungkin naruh nuklir bom sampai Tapi kalau enggak, dia akan diusir. Kekuatan sekarang dua negara lawan satu negara aja bertahan luar biasa. Apalagi cuma Israel, katakanlah seperti itu. Jadi kalau Amerika berhenti, maka hampir dipastikan, atau bisa dipastikan, perangnya akan berhenti. Iya, karena kalau misalnya Amerika tidak membantu, kan Israel tidak bisa bergerak ya. Kan itu semua juga amunisinya juga dari Amerika Serikat. Jadi dia juga ketakutan. Dan maksimal, ini kalau kita bicara besok 1 April, berarti maksimal akhir Mei. 30 hari dari sejak awalnya. Februari. Oh, dari akhir April. Sebulan lagi? Iya. Oke, sebulan lagi insya Allah berakhir. Atau less. Atau bahkan cepat. Oke. Bentar, saya tanya Prof Susi. Bisa dipastikan, jadi maksimal ya, akhir April 30 April? Ya. Atau bahkan bisa lebih cepat lagi? Lebih cepat lagi. Bisa dipastikan itu? Bisa. Karena dia hanya bullying aja. Izin Prof, saya masuk sedikit, nanti Prof lanjut. Sebetulnya kan Iran ini dia memakai pola perang bertahan ya Prof. Lalu tiba-tiba di ujung dia mengeluarkan teknologi drone yang canggih. Dan ini yang mengejutkan sebetulnya. Dan akhirnya Amerika harus mengajukan proposal kenaikan anggaran secara dahsyat, fantastis untuk bisa memastikan kemenangan di situ. Nah, perdebatannya masih di Kongres saja soal anggaran itu, Mas Eman. Tetapi Amerika akhirnya
berapa jam Tapi yang lalu. perdebatan Korea soal uang ini. Ya, berapa jam yang lalu, tapi kemudian Gedung Putih mulai memikirkan strategi lain. Mereka berpikir cara radikal, yaitu menghancurkan basis energi Iran, terus kemudian juga menghancurkan semua basis-basis amunisi perangnya, militernya, termasuk Selat Hormuz itu mau disabotase. Nah, ini solusi paling radikal dan ini nanti pasti akan melibatkan proksi-proksi Amerika yang ada di Timur Tengah. Kalau kita bicara soal konstelasi globalnya. Kan itu di wilayah Teluk ada beberapa negara proksi Amerika dan saya kira ini akan menjadi sangat serius. Tetapi kalau langkah ini yang diambil, betul, perang akan berakhir dengan sangat cepat. 30 hari maksimal dan bahkan bisa lebih cepat. Yes, jadi itu bisa dilakukan. Kalau kita hitung mundur maksimal 30 April. Yes, tapi kalau tadi soal nanti Trump bisa dimakzulkan, saya kira enggak, Prof. Kita semua tahu bahwa tradisi Amerika, perang itu memang otoritasnya eksekutif. Meskipun ada ketentuan di konstitusi mereka bahwa kalau harus dia menurunkan boots on the ground, saya bilang boots on the ground itu membutuhkan legalisasi dan itu juga tidak mungkin dalam agenda. Kan Trump bilang bahwa this is an operation epic fury. Artinya memang target awalnya perang ini harus cepat. Dan kalau dia main di darat nggak mungkin, Prof. Ini kan topografi Iran sangat rumit, tidak akan pernah bisa selesai cepat kalau main darat. Dia kan belum menurunkan orang. Iya, tidak akan menjadi opsi menurut saya. Tidak bisa digolkan kalau dia menurunkan orang, otomatis. Tapi kita kembali ke tadi, kalau strategi radikal yang mau dipakai oleh Amerika, perang ini akan selesai cepat dan Iran akan lumpuh secara fatal. Kalau pakai radikal tadi. Betul. Radikal, Nah, hanya saja nanti dampaknya juga kepada global environment itu sangat serius. Ini menarik. Jadi perangnya selesai cepat, 30 hari ke depan maksimal, tapi ada upaya radikal menghancurkan situs-situs strategis, minyak dan seterusnya Iran, yang akhirnya juga kemudian punya dampak ekonomi yang luas. Mungkinkah itu, Prof? Exit strateginya aja nggak jelas. Dia ngomong kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Iya, betul. Anda nggak yakin maksudnya soal itu, soal apa yang disampaikan oleh Bung Moni, bahwa akan ada serangan yang maha dahsyat yang sebelum pengakhiran perang? Kalau itu diskusi Gedung Putih, makanya direspon sama Teheran. Teheran mengatakan bahwa kami akan lakukan boikot jalur dagang di Laut Merah. Kan bukan hanya Selat Hormuz, sekarang mereka mau mengancam Laut Merah. Kalau Laut Merah juga itu makin krisis energi global itu akan menjadi masalah yang sangat serius untuk semua negara. Anda punya keyakinan itu? Akan ada serangan yang luar biasa dahsyat sebelum pengakhiran perang? Nah, tergantung dia takut opini publik tentang dia itu makin turun. Artinya Anda enggak? menyaksikan juga? Kan rakyatnya, penting rakyatnya. Selama ini mereka bisa sekarang aja ada demo kan beberapa kota rakyatnya. Tapi rakyatnya menunjukkan no kings plus opini publik sudah turun. Jadi mereka agak ketakutan hati-hati juga untuk bergerak. Tapi kalau membaca Trump dari aspek individunya, Prof, dia ini kan seorang revivalist. Saya percaya dia nggak peduli suara mayoritas. Dia hanya peduli maunya dia apa. Nah, ini agak berat karena dia tipe yang sangat otoriter. Nah, kalau ke dalam negeri Amerika, saya kira problemnya cuman proposal dia belum ditandatangan itu doang. Nah, maka dia mulai mengontak semua negara-negara sekutunya dan proksi, pikirkan langkah paling radikal. The worst case skenario itu tadi. Leburkan semua basis energi Iran dan hancurkan itu Selat Hormuz, take over, atau kita sama sekali tidak akan pernah punya peluang untuk menang. Nah, ini yang kita takuti kan kalau cara-cara radikal ini. Maka banyaklah negara berupaya untuk negosiasi ke Iran. Ayolah coba pergi ke meja perundingan. Prancis sudah membawa isu ini ke Security Council. Exactly. Dan Trump sudah berkata-kata buruk tentang Saudi. Jadi sebetulnya apakah ada kesamaan di sini? Orang sebetulnya yang memprovok perang itu kan Saudi Arabia. Ya, kalau Saudi kan sekutu kekal Amerika Israel, kita sudah tahu itu. Kalau saya ngelihatnya nggak begitu. Saya ngelihatnya yang dimaksud oleh Boni itu serangan ke Pulau Khark. Itu adalah pusat dari instalasi minyaknya Iran. Lalu yang kedua akan dihajar pusat-pusat drone. Ya, meskipun itu namanya nuklir. Itu masih prediksi ya? Bukan. Bukan, itu agendanya. Bukan. Yang menjadi persoalan location presisi lokasi. Presisi lokasi itu jadi masalah. Kenapa? Karena perangnya perang satelit.
Saya tambahin sedikit, Prof. Nanti Prof lanjut. Sebentar. Tadi gue Prof lanjut. Nah, itulah harganya. Nah, sekarang sangat kalau mahal. dilihat dari situ, gitu harga ya, alatnya sangat mahal. Kita lihat, maka persoalan besarnya menjadi tadi dia undang UAE sudah menyatakan siap ngebantu. Ya. UAE sudah menyatakan siap ngebantu. Saudi Arabia juga menyatakan siap membantu. Tapi pada saat yang sama Iran bilang, Anda jangan mau tempat Anda dijadikan pangkalan militer. Karena kalau Anda menjadi pangkalan militer seperti itu, akan ada serangan lagi ke tempat itu. Saya tidak menyerang negara Anda, saya menyerang pangkalan Anda. Pada saat yang sama, serangan-serangan itu bukan sekedar ke pangkalan militer. Juga ke persoalan desalinasi air, ke tempat-tempat sarana publik, yang itu menimbulkan gejolak. Tadi seperti Prof. Susi bilang, di Minnesota sudah turun 8 juta orang. Nah, kalau masuk dalam terminologinya Boni, bahwa Trump mau melakukan apapun demi otoriternya dia akan berhadapan dengan pidatonya Bernie Sanders. Pidato Bernie Sanders di Minnesota itu sudah menggemparkan. Jadi artinya kalau kita mulai pertarungan besar di sana, nggak bisa cuma sekedar ngelihat bagaimana Amerika menjahit kekuatan di Teluk. Pada saat yang sama, Irannya diam-diam juga punya kerjaan dengan yang namanya Rusia dan Cina. Itu harus dihitung di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan radikal oleh Boni? Pengguna nuklir. Kalau pengguna nuklir, maka pertanyaannya, apa itu tidak mengundang pihak lain? Oh, nanti dulu, jadi lebih luas kalau radikal. Kalau penggunaannya radikal. Maka tesisnya tidak mungkin sampai Trump seradikal itu dengan menggunakan nuklir. Itu kajian pertama. Kajian kedua, yang disebut oleh Boni tadi, tentang persetujuan Kongres. Hingga hari ini, Pat Hegseth menyatakan, saya belum mendapatkan 200 miliar permintaan dari Kongres. Kenapa Kongres tidak menyetujui sampai sudah seminggu nih? Pada saat yang sama saya bilang, Pat Hegseth bilang, saya butuh 200 miliar untuk membunuh, I want to kill the bad guys. Dipersoalkan oleh seluruh rakyat Amerika. Siapa yang Anda maksud sebagai the bad guys?